Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian-kajian kita yang lalu tentang membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajarannya para ulama, yakni di dalam kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita sekarang masuk di dalam fasal yang kedua tentang huququz zauj al-wajibah ala zaujah, ya, hak-haknya seorang suami yang wajib atas seorang istri. Di sini pertama kali dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim al-ayah. Yang artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki musallituna 'ala ta'dibihin, bahwa seorang suami ada kuasa, mempunyai kuasa untuk mendidik, untuk mengajarkan akhlak kepada istri-istrinya. Disebabkan apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, bahwa Allah telah mengkaruniakan kepada sebagian lelaki atas sebagian seorang perempuan. Karena ada fadl, karunia dari Allah, maka seorang lelaki berhak untuk mendidik, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada istri-istrinya. Dan juga seorang lelaki lebih unggul, yakni berkuasa untuk mendidik istrinya, sebab yang kedua wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga disebabkan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada si istri. Karena ini lelaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay musallituna 'ala ta'dibihinna. Kemudian melanjuti dari ayat tersebut bahwa fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita yang soleh ini apa kriterianya? Menurut Al-Quran, wanita yang solehah adalah qanitatun. Apa makna dari qanitat? Ay muti'atun li azwajihinna, taat kepada suami-suami mereka. Ini wanita salehah yang dituliskan dalam Al-Quran adalah seorang istri yang taat kepada suaminya. Istri yang taat kepada suaminya berarti termasuk istri yang salihah.
Kemudian hafizatun lil ghaib. Wanita yang salihah selain juga dia taat kepada suaminya dan dia menjaga kepada apapun yang wajib untuk dia jaga. Pada saat kapan? Hala ghaibati azwajihinna, ketika suaminya tidak ada di sampingnya, ketika suaminya tidak ada di dalam rumah, ketika suaminya sedang bekerja di luar, maka wanita yang saleh selain dia taat sama suaminya, dia juga harus menjaga terhadap apapun yang harus dia jaga ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Apa saja yang harus dia jaga? Minal furuj. Yang pertama kemaluannya. Dijaga itu kemaluan si perempuan. Hanya dia berikan buat suaminya. Dan yang kedua, wa amwaliz zauj. Harta suaminya itu juga harus dia jaga. Ketika suaminya tidak ada, maka jagalah kemaluannya dan jagalah harta suaminya. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga oleh seorang istri ketika suaminya tidak ada di rumah, wasirrihi, rahasia suaminya. Harus dijaga. Jangan suaminya nggak ada, rahasianya diumbar-umbarin. Jangan. Kita tidak boleh seperti itu sebagai seorang istri. Tapi seorang istri harus menjaga rahasia suami ketika suaminya tidak ada di rumah. Dan juga seorang istri wa amti'ati baitihi, menjaga barang-barang yang ada di rumah suaminya. Ini salah satu di antara hal-hal yang harus dijaga oleh seorang istri ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia harus jaga kemaluannya. Dia harus jaga harta suaminya. Dia harus jaga rahasia suaminya. Dia harus jaga barang-barang yang ada di rumah suaminya. Karena itu juga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratska wa in amartaha ata'atska wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya seorang istri adalah apabila suami memandang kepada istri, istri memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Wah, ini dia wanita salehah ini. Kalau suaminya mandang, kasihlah kebahagiaan kepada seorang suami. Jangan dibalas jutek, ya. Jangan dibalas cuek, dan jangan dibalas dengan sifat yang angkuh. Apa sih bang? Pakai diliatin mulu saya? Nanti jangan. Tapi bagaimana ketika suami memandang kepada istrinya, maka balaslah pandangan itu dengan kebahagiaan yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Itu yang pertama, sebaik-baiknya seorang wanita. Dan yang kedua, sebaik-baiknya seorang wanita adalah wa in amartaha ata'atska. Jika suaminya merintah, istrinya taat. Nah, ini yang kedua nih. Kalau pengen jadi istri yang terbaik menurut sabda Nabi Muhammad SAW, suaminya merintahin apa aja, lah udah taat. Mah,
ambilin kopi, siap Yayang. Nah begitu. Mah, buatin sarapan, siap Beb. Nah begitu jadi istri. Apapun yang diperintah suaminya, selagi itu tidak maksiat, maka harus seorang istri taat kepada suaminya. Kalau sudah tidak taat, mengajak kepada maksiat, harus kita tolak. Seperti apa? Misal suaminya ngajak, Mah ikut yuk. Kemana Pak? Ayo kita nyabung ayam. Semisal suaminya, istrinya diajak sama suaminya buat ngadu ayam. Nah, itu boleh ditolak mentah-mentah, kagak, nggak mau, itu haram, nggak boleh. Nah, ini boleh bagi seorang suami. Tapi selagi perintahnya maksiat itu boleh ditolak. Tapi kalau perintahnya itu dalam ketaatan, tidak ada nilai maksiatnya, maka harus taat seorang istri. Kalau sudah taat, maka dia akan mendapatkan predikat wanita yang terbaik. Dan yang ketiga, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Dan jika suaminya tidak ada, meninggalkan istrinya, maka apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Jagalah harta suaminya dan jagalah harga diri seorang istri. Nah ini, ketika suaminya kerja, suaminya mencari nafkah di luar untuk kepentingan keluarga, istri dan anaknya, maka jagalah harta suami yang ada di dalam rumah. Maka jagalah kehormatan seorang istri ketika suami tidak ada di dalam rumah. Karena seorang istri yang bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga kehormatan dirinya, dia akan mendapatkan predikat sebagai wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun, ya. Sebaik-baik seorang istri adalah seorang perempuan yang kalau dipandang oleh suaminya, dia berikan kebahagiaan. Dan apabila suaminya merintah, si istri itu taat. Dan apabila suaminya menghilang dari dirinya karena kepentingan mencari nafkah atau lainnya, dia jaga harta suaminya dan dia jaga kehormatan dirinya. Maka dia akan mendapatkan predikat wanita yang seperti ini, wanita yang paling baik. Semoga sahabat Al-Burdah dari kalangan wanitanya bisa menjadi istri yang salehah sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.